tapi melainkan di rumahnya ditemukan sebuah kerangkeng. Kalau kalian nggak tahu apa itu kerangkeng, kerangkeng itu adalah bahasa lain dari penjara. Dan penjara yang ada di rumah Bapak Bupati ini bukan penjara biasa. Ini merupakan penjara manusia atau kerangkeng manusia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari ini kita terus-menerus dihebohkan dengan beberapa kasus yang melibatkan pejabat negara. Pertama tuh ada kasus tentang penghinaan terhadap Kalimantan, di mana ada seorang pejabat negara yang tidak setuju kalau ibu kota bakal dipindahkan ke Kalimantan dengan mengatakan banyak hal-hal yang tidak mengenakan di telinga gitu ya tentang kota Kalimantan. Nah, tapi hari ini kita justru tidak akan membahas hal itu. Dari kemarin sih gue pengen banget ngebahas hal tersebut, tapi gak tahu deh menurut teman-teman semua gimana. Perlu gak sih kita bahas tentang Kalimantan ini? Kalau memang perlu, coba tinggalkan komentar di bawah. Nanti next kita bakal bahas tentang kontroversi seorang pejabat negara yang menghina Kalimantan, dan kita akan beberkan banyak hal yang bisa dikatakan menakjubkan tentang Kalimantan ini. Oke, nah hari ini kita akan berfokus kepada seorang pejabat negara juga, yang mana dia ini benar-benar melakukan hal yang kontroversial gitu ya. Dan kasus ini datang dari seorang bupati dari Langkat, Sumatera Utara. Nah, seperti biasanya kita selalu mendengar berita tentang pejabat negara tuh ya sejauh ini seputar dunia korupsi lah gitu ya, seputar dunia makar atau hal-hal lain lah yang masih ada sangkut pautnya dengan pemerintahan gitu ya. Nah, namun kasus kali ini sangat berbeda, geng. Ini membuat orang-orang tuh merasa kayak hibah hati, sedih, dan juga terbingung-bingung gitu ya. Nama Bupati Langkat ini adalah Terbit Rencana Perangin-Angin. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di luar Sumatera agak sedikit tidak biasa dengan nama yang seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ke Sumatera Utara, memang banyak orang-orang di Sumatera Utara yang memiliki nama unik-unik gitu ya. Nah, nama bapak ini adalah Terbit Rencana Perangin-Angin, dan ini memang real namanya dia. Dan ini adalah sebuah ciri khas gitu ya menurut gua, kekayaan budaya Indonesia. Nah, ini adalah ciri khas dari Sumatera Utara. Oke, kita balik ke kasusnya. Bapak Terbit ini ditangkap oleh KPK dalam OTT alias operasi tangkap tangan. Ya kasusnya seperti biasa lah, kalau nggak suap ya korupsi gitu kan. Nah, kalau kasus dari Pak Terbit ini adalah kasus suap fee proyek infrastruktur pembangunan di daerah Kabupaten Langkat tersebut. Nah, Pak Terbit ini berhasil ditangkap di rumah dinasnya. Namun, yang membuat berita penangkapan Bapak Terbit ini jadi viral bukan masalah kasus suap, tapi melainkan di rumahnya ditemukan sebuah kerangkeng. Kalau kalian nggak tahu apa itu kerangkeng, kerangkeng itu adalah bahasa lain dari penjara. Dan penjara yang ada di rumah Bapak Bupati ini bukan penjara biasa. Ini merupakan penjara manusia atau kerangkeng manusia. Jadi mungkin kalian biasanya lihat di kampung-kampung ya, masih ada gitu ya beberapa kerangkeng-kerangkeng gitu yang diperuntukkan untuk orang dengan gangguan kejiwaan biasanya, atau dengan kata lain orang kurang waras gitu ya. Karena kalau misalkan di daerah-daerah gitu, orang yang kurang waras bukannya diobati ke rumah sakit jiwa, tapi lebih banyak dikurung atau dipasung gitu geng. Nah, ini yang terjadi di rumah Bapak Bupati ini, di mana dia memiliki sebuah kerangkeng atau sebuah penjara yang persis seperti penjara manusia yang bisa dikatakan kurang waras. Tapi ini looknya ya, bukan kegunaannya. Kegunaannya nanti beda lagi nih. Jadi fungsi daripada kerangkeng milik Bapak Bupati ini berbeda tujuannya. Nah, kerangkeng manusia yang ada di rumah Bapak Bupati ini bukan untuk orang gila, tapi melainkan untuk orang normal yang kabarnya adalah orang-orang dengan status sebagai pengguna narkoba. Dengan kata lain, ini adalah tempat rehabilitasi. Nah, ini baru kabar anginnya nih, geng. Namun, ada yang mengagetkan. Orang-orang yang ada di dalam kerangkeng ini justru terlihat lebam-lebam seperti telah menerima penyiksaan. Nah, hal ini mengingatkan kita seperti zaman penjajahan nih, geng. Di era penjajahan Belanda, itu ada namanya Rodi. Rodi ini adalah sebutan untuk para pekerja paksa di era zaman Belanda, yang dimana orang-orang ini juga dikerangkeng, dikurung, dan disiksa.
Nah, kalau di era penjajahan Jepang namanya Romusa. Ini sama seperti era penjajahan Belanda gitu ya. Romusa ini adalah para pekerja paksa yang setelah bekerja akan disiksa tanpa diberikan upah sedikit pun. Lalu mereka dikerangkeng. Namun, hal ini kan terjadi di era zaman penjajahan. Dan ya itu sangat lumrah ya, namanya kita waktu itu bangsa yang terjajah gitu ya. Ya terpaksa lah kita harus tunduk kepada para penjajah. Nah namun yang sekarang sedang kita bicarakan adalah kerangkeng pada tahun 2022, yang dimana status kita sebagai warga negara sudah merdeka gitu kan. Kita adalah negara atau bangsa yang sudah merdeka dari penjajahan. Dan kerangkeng yang dimiliki oleh Bapak Bupati ini semacam mengulang sejarah lama, yaitu sebuah tempat untuk para pekerja paksa. Nah ini baru kabarnya seperti itu geng. Dalam kasus ini jelas-jelas bisa dikatakan ini adalah kasus yang melanggar HAM atau hak asasi manusia. Dan menurut kabar yang beredar, kerangkeng milik Bapak Bupati ini untuk menampung para pekerja sawit, yang dimana mereka itu keluar dari kerangkeng ini pagi hari dan kembali ke kerangkeng tersebut sore hari setelah bekerja di kebun sawit. Namun yang membuat kita terbingung-bingung, kenapa manusia harus dipenjara atau harus di kerangkeng? Kalau memang mereka pekerja, kenapa tidak disediakan tempat tidur yang layak, ya kan? Atau kontrakan lah, sekecil apapun ya, mungkin semuat badan dia untuk tidur tapi masih layak dan masih manusiawi. Tapi kalau misalkan dikandangin di kerangkeng, itu benar-benar aneh banget. Dan kalian bisa lihat sendiri dari gambarnya, kerangkeng ini semacam kandang hewan gitu ya, dan dimana di situ semua orang disatukan. Nah, kerangkeng ini berisikan 40 pekerja dan bisa dikatakan ini juga bisa lebih gitu ya dari 40 orang pekerja, itu nggak sedikit. Udah gitu kerangkengnya ini bentuknya seperti yang kalian lihat di gambar, sudah pasti tidak nyaman sekali ya kan untuk 40 orang berada di dalam tempat tersebut. Dan banyak dari mereka tubuhnya itu bonyok-bonyok. Kita bisa lihat juga ada beberapa orang yang rambutnya digunduli. Nah, kabarnya sepulang mereka bekerja dari ladang sawit, mereka ini terkadang mendapatkan hukuman atau mendapatkan penyiksaan. Kabar yang beredar seperti itu. Kalau dipikir-pikir berarti ini adalah sebuah tindakan yang benar-benar tidak manusiawi di era modern. Dan yang lebih parahnya adalah hal ini dilakukan oleh seorang pemerintah daerah. Nah, para pekerja ini rata-rata bekerja selama 10 jam, berangkat dari jam 8 pagi, lalu pulang jam 6 sore. Nah, selesai bekerja, mereka masuk ke dalam kerangkeng dan tidak memiliki akses apapun untuk bergaul di dunia luar. Jadi kalian bayangin ya, mereka keluar tuh cuma melihat ladang sawit, terus balik lagi, terus dikurung. Berarti kan masih mending kayak pekerja-pekerja pada umumnya gitu ya. Setelah mereka bekerja, pulang ke kos-kosan atau kontrakan atau bahkan rumah bedeng gitu ya, yang masih layak. Setelah itu mereka bebas. Mereka mau ngerokok, mereka mau jalan-jalan, mereka mau ngapain gitu. Jujur aja gue melihat berita ini tuh kayak gila, sedih banget ya. Ternyata ada sebagian manusia di dunia ini, dan bahkan ini berada di Indonesia, itu belum bisa merasakan sebuah kebebasan gitu ya. Nah, terus mereka ini diberikan makan sebanyak 2 kali sehari. Ya kalau standarnya manusia makan 3 kali sehari sih, tapi kalau 2 kali ya masih oke lah, masih ini. Cuma ya itu tadi, kondisinya mereka di dalam penjara gitu. Terus yang lebih menyedihkan lagi, selama mereka bekerja untuk Bapak Bupati ini di perkebunan sawit, mereka tidak mendapatkan upah atau tidak mendapatkan uang sama sekali. Jadi benar-benar mereka ini bekerja secara sukarela dan harus menerima penyiksaan serta pengurungan. Yang menyedihkan ya, kalau memang ini benar dan valid, mereka ini bekerja tanpa digaji gitu ya. Ini kan semacam mengulang sejarah pahit atau sejarah kelam negara kita Indonesia, dimana seperti yang gue katakan tadi, kita pernah mengalami yang namanya kerja paksa, yaitu kerja rodi dan romusa gitu kan. Terus bagaimana bisa seseorang menggunakan tenaga orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa membayar sepeser pun? Gue rasa ini gak fair banget dengan alasan apapun gitu ya. Nah, walaupun negara kita sudah lama merdeka, sebenarnya kita juga harus ingat gitu ya dengan sepenggal kalimat yang pernah diucapkan oleh Bapak Soekarno, yaitu bunyinya, perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan hari ini kita melihat kalimat Pak Soekarno ini semacam terbukti gitu ya, yang menyiksa kita tuh justru
orang kita sendiri gitu ya, kalau gue lihat dari berita ini gitu. Adanya kejadian tentang Bupati Langkat ini bisa dikatakan sistem perbudakan itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalian bisa bayangkan ya, jika Bapak Bupati ini tidak tertangkap atau tidak mengalami operasi tangkap tangan oleh KPK, mungkin kerangkeng ini akan terus berlanjut. Dan bahkan dikabarkan kalau kerangkeng atau penjara tersebut sudah berjalan selama 10 tahun. Gokil gitu. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bentuk kerangkeng ini tuh berwarna hitam dengan satu pintu yang dikunci ganda. Dan orang-orang di sana ya berambut gundul gitu ya, layaknya orang di penjara. Serta banyak sekali kalian bisa lihat itu ada handuk yang tergantung di sana dan pakaian-pakaian mereka. Jadi benar-benar seperti orang yang di penjara. Nah, di dalam kerangkeng ini dilengkapi dengan ventilasi sebanyak 10 lubang. Dan yang membuat aneh, di luar kerangkeng tertempel sebuah pengumuman yang isinya itu semacam jadwal besuk atau jadwal bertemu. Nah, disinilah titik kejanggalannya mulai terlihat. Kenapa ada sebuah tulisan yang bertuliskan jadwal pertemuan atau jadwal besuk? Ini kan semacam rumah sakit atau semacam penjara gitu ya. Yang artinya orang-orang di dalam kerangkeng ini berarti diketahui posisinya oleh keluarga mereka. Nah, dan di pengumuman tersebut jelas sekali tertulis waktu bertamu adalah di hari Minggu atau hari-hari libur besar lainnya. Kerangkeng yang dibangun ini menghadap ke arah kolam dan perkebunan. Dan semenjak berita ini beredar, banyak orang yang mempertanyakan kenapa kerangkeng ini dibuat, dan kalau memang ini sudah 10 tahun lamanya, kenapa baru terungkap sekarang. Nah, sebenarnya nih geng ya, dari pengumuman yang ada di dinding kerangkeng itu bisa kita ketahui kalau kerangkeng ini memang sengaja dibuat dengan status diketahui oleh orang luar, yang artinya berarti orang-orang yang di dalam kerangkeng ini diketahui oleh keluarga mereka, karena kan ada jadwal besuknya gitu ya. Nah, ternyata setelah diusut oleh kepolisian, barulah terungkap kalau memang Bapak Bupati ini sengaja membuat sebuah tempat penampungan untuk orang-orang yang bisa dikatakan ya pengguna narkoba. Nah, kebanyakan dari orang-orang ini bisa dikatakan mantan pengguna karena tempat ini diperuntukkan untuk rehabilitasi mereka. Kabarnya seperti itu. Namun menurut keterangan kepolisian, tempat rehabilitasi atau kerangkeng ini dibuat secara pribadi oleh Bapak Bupati. Dan disinilah mulai banyak orang yang mempertanyakan, loh kenapa bisa gitu membuat sebuah tempat rehabilitasi milik pribadi? Bukannya kalau misalkan tempat rehabilitasi itu benar-benar harus terdaftar, harus resmi gitu ya, karena menyangkut dengan mental seseorang atau menyangkut dengan kehidupan seseorang gitu. Dan yang menjadi poin yang sangat meresahkan warga adalah kenapa orang-orang ini justru dimanfaatkan untuk bekerja di ladang sawit. Kalau memang mereka berada di tempat tersebut untuk rehabilitasi, kenapa mereka dibiarkan keluar dari kerangkeng hanya untuk bekerja untuk kepentingan pribadi Bapak Bupati? Selesai itu masuk lagi ke dalam kerangkeng. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, dikabarkan juga nih geng ya, di dalam penjara tersebut sebelum Bapak Bupati tertangkap itu sebenarnya ada yang baru masuk selama 2 hari. Dan mereka ini adalah pengguna narkoba juga yang alasannya dimasukkan ke tempat itu untuk rehabilitasi. Dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kerangkeng tersebut, para pekerja ini hanya ada sedikit karena beberapa orang yang lainnya itu sedang berada di ladang untuk bekerja di ladang sawit. Nah, yang sangat disayangkan oleh masyarakat, mungkin memang tujuan Bapak Bupati ini baik gitu ya, kalau memang dia membuka atau membuat sebuah tempat rehabilitasi. Namun kenapa mereka diperlakukan seperti layaknya binatang gitu, di kerangkeng, dan beberapa ada yang lebam semacam bekas dipukuli. Nah, itulah yang menjadi keresahan masyarakat gitu ya setelah melihat fakta-fakta ini. Dan para masyarakat juga mengatakan ini adalah sebuah kasus yang sangat menggegerkan karena belum pernah ada gitu ya orang menemukan kasus yang sama seperti ini, perbudakan di era modern, di mana ini benar-benar melanggar hak asasi manusia, terutama ketika mereka dipaksa untuk bekerja dan tidak diupah. Pemerintah Indonesia bahkan telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan serta hukuman yang kejam atau bisa dikatakan tidak manusiawi, serta tidak boleh merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Jadi udah jelas banget ya, ada hukumnya gitu ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang menindas gitu. Nah, situasi yang diperbuat oleh Bapak Bupati ini justru memperkuat dugaan terjadinya praktik perdagangan atau pemanfaatan terhadap manusia lain. Dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Nah, ini biasanya tuh
kasusnya itu sama seperti orang-orang yang menjadikan anak-anak kecil atau perempuan-perempuan muda untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial. Nah, ini kasusnya agak-agak mirip nih, geng. Namun, ketika dimintai keterangan, Bapak Bupati ini sudah membantah segala tuduhan dan kecurigaan masyarakat atas apa yang dia lakukan. Dia mengatakan kalau dia sama sekali tidak melakukan yang namanya perdagangan manusia, apalagi kerja paksa tanpa diupah. Pembangunan kerangkeng tersebut memang sengaja dibangun atas inisiatif Bapak Bupati. Alasannya, Bapak Bupati ini adalah sosok atau tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, terutama orang tua yang anaknya terlibat kasus narkoba. Jadi ibaratkan nih orang ini dituakan atau ditokohkan sebagai tempat penitipan anak-anak yang di bawah pengaruh narkoba gitu, geng. Jadi Bapak Terbit atau Bapak Bupati ini sengaja membangun penjara tersebut karena ya mungkin sudah terlalu banyak remaja-remaja atau anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya karena kasus narkoba. Dan Bapak Bupati ini juga mengatakan orang-orang yang ada di dalam kerangkeng itu merupakan anak-anak remaja nakal pengguna narkoba yang diserahkan oleh orang tuanya beserta dengan surat pernyataan. Jadi ibaratkan Bapak ini tuh punya surat pernyataan dari orang tua mereka kalau anaknya itu memang sengaja dititipkan di tempat Bapak Bupati ini. Memang kalau misalkan dengan alasan tersebut masuk akal banget ya, apalagi kalau memang surat pernyataan tersebut ada gitu ya, jelas gitu. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar para orang tua ini menitipkan anak-anaknya untuk direhabilitasi sekaligus menjadi seorang pekerja di kebun sawit gitu. Dan bagaimana dengan beberapa orang yang lebam-lebam semacam menerima penyiksaan atau menerima pukulan gitu ya. Itu karena apa? Apakah itu adalah bentuk dari proses rehabilitasi ini atau justru itu mungkin gara-gara berantem dari sesama orang yang ada di dalam penjara tersebut? Nah, ini masih jadi pertanyaan juga. Dan sampai hari ini kasus ini masih belum terungkap dan masih ditelusuri lebih dalam. Jadi kita tunggu aja nih, geng ya, berita sebenarnya itu ini kasus kenapa gitu. Kok bisa ada orang yang dikerangkeng atau dipenjara dan diduga mengalami penyiksaan serta dikerja paksakan tanpa upah? Dan apakah benar mereka ini adalah para pecandu narkoba? Dan kalau memang mereka sedang mengalami rehabilitasi, apakah mereka dipekerjakan di kebun sawit adalah salah satu proses untuk mereka menjadi sehat? Nah, ini masih kita tunggu jawabannya nih, geng. Nanti kita akan lanjutkan di part selanjutnya kalau berita ini sudah berkembang lagi. Oke, buat kalian yang mungkin punya opini sendiri, komentar menurut pemikiran kalian sendiri, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah.